Are you dying? You call that a wing? Try swimming with your Fly away! I'm going to get... Halo guys, selamat datang kembali di Bebas Film. Di video kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul The Wire Robot. Bercerita tentang kisah sebuah robot yang hidup bersama para hewan di sebuah hutan. Hingga suatu hari robot itu menemukan telur angsa dan mendidik angsa itu untuk bertahan hidup sebagai yatim piatu. Lantas bagaimanakah robot itu mendidik seekor anak angsa? Langsung saja kita ke alur ceritanya nih. Di awal film nampak cuaca sangat buruk disertai dengan petir yang sangat hebat. Keesokan harinya ada sebuah kotak robot terjatuh dan terdampar di pinggir laut. Hingga tak lama kemudian datang berang-berang yang secara tidak sengaja menemukan tombol on robot tersebut. Robot yang bernama Ross ini mengira jika berang-berang tersebut adalah majikannya. Namun di saat Ross sedang memperkenalkan diri, berang-berang itu menyuruh Ross untuk pergi. Hingga tak lama kemudian sebuah ombak datang dan membuat berang-berang itu kabur. Begitu juga dengan Ross yang kabur dengan memanjat tebing, mengikuti gerakan dari kepiting yang ada di dekatnya. Sayangnya sesampainya di atas, kepiting itu malah diambil oleh seekor burung dan membawa Ross kembali sendiri. Do you need? Ross yang berada di tengah alam liar langsung menelusuri tempat tersebut untuk meminta tugas dari hewan-hewan yang ada di sana. Akan tetapi seluruh penghuni itu malah menolaknya dan tidak ada yang memberikannya tugas. Padahal Ross sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun karena Ross belum mengerti bahasa hewan, ia pun lalu mencoba untuk membantu dengan menggunakan instingnya. Namun demikian semua hewan tetap menolak. Bahkan tampak semua jenis hewan di sana saling membenci satu sama lain. Barrier in no time. Melihat apa yang terjadi, Ross selalu mengaktifkan mode learning untuk mempelajari bahasa hewan yang ada di sana. Setelah beberapa waktu, Ross akhirnya selesai mempelajari semua hewan yang ada di sana. Singkat cerita, ia pun mencoba untuk berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Namun sayangnya, Ross tetap ditolak dan membuat semua hewan ketakutan. Ross yang merasa ditolak oleh para hewan di sana lalu memutuskan untuk pulang ke tempat asalnya dengan menggunakan transmitter yang ada di kepalanya. Activating return transmitter. Namun di saat Ross sedang mengirim sinyal, ia malah tersambar petir dan terjatuh di atas sana. Alhasil tubuh Ross pun mengalami banyak kerusakan. Apalagi ditambah dengan datangnya para rakun untuk mencuri suku cadang yang ada pada tubuh Ross. Mengetahui hal tersebut, Ross berusaha untuk mengusir mereka. Namun sayangnya rakun itu berhasil mencuri transmitter milik Ross. One. Mengetahui transmitter miliknya dicuri, Ross mengejar rakun itu hingga ke sarang beruang. Beruang yang merasa terganggu itu pun marah dan mengejar Ross hingga membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Hal itu membuat dirinya tanpa sengaja menimpa sarang angsa. Meskipun induk angsa itu tidak selamat, namun Ross berhasil menyelamatkan salah satu telur milik angsa tersebut. Ia lalu berniat untuk menjaga telur tersebut hingga menetas. Namun sayangnya seekor rubah bernama Fink mencuri telur itu. Alhasil Ross mengejar Fink untuk merebut kembali telur tersebut. Meskipun sudah berkali-kali dalam bahaya, tapi Ross berhasil mengejar Fink hingga mendapatkan telurnya kembali, berkas seekor landak. Setelah mengamankan telurnya, Ross selalu membantu Fink untuk mencabuti duri landak dari tubuhnya. Ross kembali mengecek telur itu dan mendapati telur itu akan menetas. Namun Ross yang menyangka telur itu rusak, berusaha untuk menjaga telur itu agar tidak pecah. Namun demikian anak bebek itu tetap menetas dan menyangka Ross adalah sebagai ibunya. Kejadian itu tentu membuat Ross menjadi kaget. Sebagai robot yang tidak memiliki perasaan, Ross terus mencoba untuk meninggalkan anak angsa itu. Namun anak angsa itu terus mengikuti Ross hingga merusak transmitter miliknya.
Tak jauh dari sana, Rose melihat induk oposum bernama Pinktail yang sedang mengasuh anak-anaknya. Melihat hal itu, Rose lalu meninggalkan anak angsa itu pada Pinktail. Akan tetapi anak angsa itu tetap saja ingin bersama dengan Rose. Melihat hal itu, Pinktail berkata jika anak angsa itu menganggap Rose sebagai ibunya. Namun Rose berkata jika ia hanya akan melakukan tugas. Mengetahui hal itu, Pinktail dengan cerdas memberikan perintah tugas pada Rose untuk mengasuh anak angsa itu dengan cara memberikan makan, mengajarinya berenang dan terbang, agar dapat melakukan migrasi pada waktunya nanti. Rose langsung bergegas untuk menyelesaikan tugas pertamanya. Kemudian ia memberi nama angsa itu Bill. Singkat cerita, Rose berusaha untuk memberi makan Bill dengan berbagai jenis makanan. Namun tidak ada satupun yang disukai oleh Bill. Hingga tanpa sengaja, Rose berhasil mengajari Bill berenang dan terbang. Dan semua itu turut dilihat oleh Fink. Melihat cara Rose yang salah dalam mendidik Bill, Fink berencana untuk membantunya. Meskipun awalnya Fink dicurigai oleh Rose, namun pada akhirnya Rose menerima bantuan dari Fink untuk memberi makan Bill. Fink lalu memberikan saran pada Rose untuk mencari makanan yang tepat untuk Bill. Rose lalu berusaha mencari makanan-makanan yang disebutkan oleh Fink. Namun sayangnya tidak ada satupun yang benar. Karena Fink ingin memanfaatkan Rose untuk mendapat makanan bagi dirinya sendiri. This is not working. Setelah merasa kenyang, Fink akhirnya memberitahu makanan yang tepat untuk Bill. Kemudian mereka pun saling mengobrol hingga matahari akan terbenam. Setelah itu, Fink juga memberitahu jika mereka membutuhkan sebuah rumah untuk tempat tinggal. Mendengar hal itu, Rose lalu membuat sebuah rumah dari ranting-ranting kayu. Is it normal to burp this much? That thing's gonna fall on you and squish you to... Di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan seekor berang-berang bernama Pat yang sering diejek oleh semua penghuni hutan termasuk Fink sebab ia selalu memotong pohon. Namun di sisi lain, Fink tahu jika Pat sangat ahli dalam membuat rumah. Rose lalu membuat rumah dengan mengikuti bentuk dari rumah Pat. Singkat cerita, Rose berhasil membuat rumah untuk mereka tempati. Home? I think I know what is missing. Pada malam harinya mereka sempat mengobrol sebentar sebelum pulang ke rumah baru mereka. Saat Bill akan tidur, tiba-tiba muncul Pat di depan pintu hingga membuat Bill kaget. Fink lalu menceritakan sebuah dongeng pengantar tidur untuk Bill. Hal itu membuat Rose penasaran. Fink lalu berkata jika ia hanya menceritakan apa yang ia rasakan. Setelah itu mereka pun segera pergi tidur. Namun Bill dan Fink nampak tidur bersama dengan Rose. I miss her when she sleeps too. Singkat cerita, Bill terus bertumbuh hingga saat ini sudah menjadi angsa dewasa. Di sana Rose dan Fink membawa Bill untuk belajar berenang. Lalu ada juga Pinktail bersama anak-anaknya memberi semangat pada Bill. An opposing stroke start. Nope. Singkat cerita, Bill akhirnya bisa berenang meskipun dengan cara berenang manusia. Rose juga memantau Bill dengan kamera yang ada di tangannya. Saat sedang menyelusuri sungai, Bill melihat sekumpulan angsa lain yang sedang bermain. Bill yang penasaran lalu menghampiri mereka dan mengobrol dengan salah satu dari mereka. Hello. Bonjour. Namun tiba-tiba datang beberapa angsa yang membuli Bill karena merasa Bill berbeda dengan mereka. I see you Show is on the other side of the lake. spawns. Mengetahui Bill dalam bahaya, Rose segera menolongnya. Namun saat Rose menghampiri, para angsa itu pergi. Dan ternyata mereka pergi karena datangnya ikan predator. Melihat Bill diserang oleh ikan predator itu, Rose segera menghampiri. Meskipun tahu jika dirinya tidak bisa masuk ke dalam air. Namun tiba-tiba kakinya tersangkut dan mengharuskannya menolong Bill dari jarak jauh. Setelah berhasil menaklukkan ikan predator itu, para angsa pembuli kembali datang dan berkata jika mereka tidak bisa menerima Bill karena Bill sangat berbeda dari mereka. Bahkan Bill tidak bisa berenang dan terbang seperti mereka, dan semua itu hanya akan menjadi penghambat bagi mereka. Mendengar perkataan itu, Bill menyuruh Rose dan Fink berhenti membelanya dan menyuruh mereka semua pulang. This is not over. Sesampainya di rumah, Rose yang sudah kehilangan satu kakinya lalu menceritakan kebenaran tentang kebenaran bagaimana Bill bisa bersama dengan Rose. Why didn't you tell me? The information would...
Namun karena perasaan Bill sedang buruk, semua itu diterima secara negatif dan membuat Bill menyalahkan Ross atas semua yang terjadi pada dirinya. Bahkan Bill memutuskan untuk tinggal sendiri tanpa mereka lagi. You don't feel anything. Kejadian itu membuat Ross pergi ke tempat awal ia ditemukan. Di sana ia menemukan sebuah buku panduan dan banyak bangkai robot yang sejenis dengannya. Di sana ia sempat mengaktifkan salah satu robot, lalu melihat tujuan sebenarnya dan robot lain diciptakan. Design is our passion. Welcoming all people is always in the sun. Loved. Setelah mengobrol dengan robot yang lain, Ross diberikan transmitter baru agar dapat kembali pulang ke perusahaan. Setelah itu Ross pergi ke atas tebing untuk menyendiri. Take this. 7134. Tak lama kemudian datang Fink menemani Ross. Awalnya Ross berencana untuk kembali ke tempat asalnya. Namun Fink mengingatkan jika mereka harus segera melatih Bill terbang karena sebentar lagi Bill harus melakukan migrasi. Don't worry. Singkat cerita, Ross dan Fink pergi untuk melatih Bill terbang dengan berbagai cara. Meskipun Bill terus gagal untuk terbang, tapi Ross tidak menyerah. Lalu membuat sebuah lintasan panjang untuk dapat membantu Bill terbang. Ready? I guess I have to be. Di sisi lain, datang Pat membuatkan kaki kayu untuk Ross. Di sana ia berharap Ross bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keesokan paginya Ross dan Bill kembali berlatih terbang. Singkat cerita akhirnya Bill bisa terbang. Namun sayangnya Bill masih belum bisa terbang dengan kuat. Pada malamnya Fink memiliki ide agar Bill bisa terbang dengan kuat. Hingga pagi tiba, Fink mengajak Ross untuk bertemu dengan seekor burung elang bernama Thunderbolt. Small wings are teeth. Those are. Show me your teeth. Singkat cerita, Thunderbolt bersedia untuk mengajari Bill agar bisa terbang dengan kuat. Setelah latihan yang sangat keras, akhirnya Bill bisa terbang dengan baik dan kuat di udara. Setelah itu pemimpin migrasi para angsa yang bernama Longneck menemui Ross dan mengatakan jika Bill mau ikut migrasi, Ross harus mengajarinya terbang untuk waktu yang lama. His feet cannot touch the ground. Was never supposed to get this far. Setelah mendapat nasihat dari Longneck, Ross mengajari Bill dengan sangat keras lagi. Karena dalam waktu seminggu lagi Bill harus melakukan migrasi. Singkat cerita, seminggu pun berlalu dan Bill sudah bisa terbang kuat dengan jangka waktu yang lama. Dan sekarang adalah waktunya Bill berpisah dengan Ross untuk bermigrasi bersama dengan Longneck dan kawanan angsa lain. Yeah, I understand. Setelah mengantar kepergian Bill, Ross berencana untuk kembali ke tempat asalnya. Di sana Fink merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan Ross yang sudah seperti keluarga baginya. Namun ia juga tidak ingin menahan Ross. Singkat cerita, sinyal yang dikirim oleh Ross berhasil diterima oleh perusahaan. Mapping location. Di sisi lain, Bill dan kawanan angsa lainnya sedang mencari tempat berlindung karena cuaca yang buruk. Dan ternyata tempat yang mereka datangi adalah perusahaan tempat asal Ross dibuat. Noise to a minimum, please. Saat sedang berlindung, Bill melihat robot yang mirip dengan Ross dan menghampirinya. Alhasil persembunyian mereka pun ketahuan. Para robot yang menyangka mereka hama pun mulai mengejar dan menembaki mereka. Di saat Bill akan ditembak, Longneck dengan cepat mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Bill. Keep up! Di tempat lain, Ross yang terbangun diberitahu oleh Fink jika musim dingin tahun ini akan sangat ekstrim. Mendengar hal itu, Ross jadi merasa cemas dengan keselamatan para hewan lain di hutan tersebut. Ia lalu meminta bantuan Fink untuk mencari semua hewan dan membawa semua hewan itu masuk ke rumah. Singkat cerita, Ross dan Fink berhasil mengumpulkan para hewan di rumah mereka. Berkat hal itu, para hewan bisa selamat dari cuaca dingin yang ekstrim. Namun di sana para hewan justru saling bertengkar antar sesama hewan dan tidak peduli pada Ross yang sudah sekarat karena terlalu lelah menyelamatkan mereka. Hey, down. No, knock it off. You think those growing? Fink yang kesal karena tingkah laku para hewan lalu berteriak dan menegur mereka. Perkataan Fink lalu sontak membuat para hewan jadi sadar dan mulai melakukan hibernasi secara tenang di sana. To bring you here.
Singkat cerita, musim semi pun tiba. Rose lalu terbangun dari tidurnya. Dan di musim ini waktunya Bill kembali. Di sana Rose dapat melihat Bill sudah diterima dan bahagia bersama dengan kawanannya. Bahkan saat ini Bill sudah menjadi pengganti Locknick dalam kawanan tersebut. Semua hal itu membuat Rose memutuskan untuk tidak menemui Bill. Di sisi lain, Fink datang menemui Bill lalu berkata jika Rose masih ada di tempat ini. Namun saat Bill mencari ke rumah mereka, Rose sudah tidak ada di sana. Wait, she's here? Ross, I need to talk to you. Pada malam harinya, Rose kedatangan pesawat besar yang dikendalikan oleh robot ubur-ubur bernama Vontra untuk menjemput Rose pulang. Setelah diselidiki, Rose telah menjadi robot yang sangat mengerti tentang hewan dan bahasa hewan. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan Rose untuk penelitian lebih lanjut lagi. Saat akan kembali pulang, tiba-tiba Fink datang memanggil Rose dan berkata jika Bill sedang mencarinya. Mendengar hal itu, Rose langsung berubah pikiran dan memutuskan untuk menetap di sana sampai musim dingin selanjutnya. Namun Vontra yang sudah diberi perintah untuk membawa Rose tidak dibiarkannya begitu saja. Ia lalu mengejar Rose dengan pasukan robotnya. Melihat Rose akan dibawa pergi, para hewan lalu bersatu untuk melindungi Rose. Bahkan mereka bertarung melawan para robot tersebut. Akan tetapi sayangnya mereka harus gagal. Dan akhirnya Rose dibawa pergi oleh Vontra meninggalkan hutan yang sudah terbakar akibat serangan dari para robot. Roz! No! Melihat semua yang terjadi, Bill bersama dengan kawanan angsa mengejar Rose yang ada di dalam pesawat. Sedangkan Fink bersama para hewan lain berusaha untuk memadamkan kebakaran hutan. Kembali pada Bill, akhirnya ia berhasil masuk ke dalam pesawat. Ia pun dengan cepat mencari keberadaan Rose. Namun sayangnya saat ini memori Rose harus dihapus. Akan tetapi berkat rasa kasih sayang yang besar pada Bill, Rose masih bisa mengingatnya. I love. Singkat cerita, Rose dan Bill akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Vontra dan kabur dari pesawat tersebut. Begitu juga dengan Fink dan para hewan yang sudah berhasil memadamkan kebakaran hutan. Terlebih lagi saat melihat Rose yang berhasil kembali dalam keadaan baik, membuat mereka sangat senang dan bersyukur. Setelah kejadian itu, mereka semua pun menjadi satu keluarga. You don't need to. I will find my way home. Selama beberapa hari, Rose dan yang lainnya sibuk membangun rumah mereka bersama. Meskipun demikian, Rose akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Singkat cerita, musim demi musim pun berlalu, dan akhirnya musim dingin pun tiba. Terlihat semua hewan sudah berkumpul di rumah besar mereka. Di sana mereka lalu teringat akan semua kenangan bersama dengan Rose. Bahkan mereka seringkali memutar video melalui kepala robot yang waktu itu ditemukan Rose dan juga buku panduan robot. Sementara saat ini Rose sedang bekerja sebagai robot pekerja untuk membantu manusia. Namun Rose merasa jika manusia tidak sehangat para hewan yang sebelumnya sudah menjadi keluarga baginya. Walaupun di tengah kesibukannya, ternyata Rose masih bisa bertemu kembali dengan Bill saat Bill sedang melakukan migrasi bersama dengan kawanannya. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.